Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini perjalanan menjemput Syekh Puji atau Mas Puji atau Mas Bro Puji dari Jombang menuju ke Pandaan. Alhamdulillah posisi saat ini kita menyambut datangnya Sang Surya yang dari arah timur. Suasananya sangat-sangat romantis, suasananya sangat-sangat magis, bahkan suasananya sangat segar sekali di pagi hari yang indah ini. Alhamdulillah ditemani oleh musik dari Mbak Puji, tepatnya dari salon wedding Puji Astuti. Oh, bukan. Julia Salon. Apa Mbak? Julia Salon. Julia Salon. Sing duwe gak trimo. Sing duwe gak trimo dari Jombang. Dari Jombang. Nggih. Gimana Mbak Puji? Dari Jombang ini mau ke Pandaan dalam rangka nopo niki Mbak Puji? Mbak Puji atau Mbak Yuli akrabnya? Mbak Yuli lah. Mbak Yuli, karena Mbak Puji kan awas. Karena Mbak Puji adalah bukan Bisa orang lain nanti. Bisa orang lain. Kalau Mbak Yuli pasti. Gimana Mbak? Ya gitu deh. Kita promosikan Mbak, kita karena vlog Agung 37 sekarang semakin mendunia Mbak. Ya, Julia Salon Bang Le, Jombang. Dapur Kejambon. Ya. Ini dalam rangka apa Mbak Puji? Mbak Yuli. Merias di Pandaan. Kerja. Alhamdulillah. Kerja. Kerja jam berapa tadi berangkat dari Jam Jombang? 5. Oh, setengah 5. Oh, jam 4 deh, jam 4 ya. Tepat ya, ini Sang Surya ini tepatnya di posisi mana ini sekarang nih? Mojosari. Gimana Pak? Di bisnis persalonan ini sudah cukup lama Pak? Lumayan lama, 10 tahunan. 10 tahunan, waduh sudah menjadi ahlinya ahli Pak ya? Yes, alhamdulillah ini. Kalau merias sih baru, maksudnya itu 5 tahunan lah. Merias itu Pak? Iya. Fokus ke manten baru. Oh, fokus ke manten baru? Baru 5 tahun. Sebelumnya? Ya, baru fokusnya cuma di salon rambut, make up. Oh, make up sudah, make up oh, dan lain-lain lah. termasuk make up artis gitu maksudnya ya Pak? Oh, kalau ada artisnya. Iya, nanti Agung 37 akan semakin bersinar nanti. Amin. Oke, bersamaan dengan Julia Salon dari Jombang. Alhamdulillah kita menikmati perjalanan Mbak Yuli. Karena dengan kita menikmati hidup, kehidupan akan semakin nikmat. Dan kita bersyukur Mbak Yuli. Masih diberi kesehatan, bisa tampil. Bisa perform. Oke. Ayo kiri kosong. Oke, siap. Alhamdulillah sehat selalu. Ini terkaca gandengan, mosok kamu nggak gandengan? Yang bener aja. Itu matahari terbit dari timur Pak. Tapi memang rata-rata sang apa ya istilahnya pendobrak atau itu pasti dari timur Pak. Kita lihat Jawa Pos itu pendobrak. Dulu Jawa Pos itu Rokoran itu yang terkenal itu harian sore ya. Harian sore itu, tapi ternyata seorang Dahlan Iskan lulusan SMA dari Takeran Magetan itu mendobrak bahwa ayam pokok dari timur, semuanya itu dari timur, sehingga kita melihat matahari pagi ini rasa syukur kita semakin tinggi ya. Gimana Mas Puji? Harus bersyukur. Ya memang kita nih harus pandai-pandai bersyukur. Biar ditambah katanya. Bukan begitu Mas? Oke, ya kita semakin bersyukur, semakin kita semakin sehat dan semakin kuat untuk tetap selalu berdaya dan terus berkarya. Itu tagline Agung 37 Mbak Yuli. Oke, kenapa kok harus berdaya dan berkarya ya? Itu nanti Mbak Yuli bisa lihat di channel Agung 37. Nanti kalau saya kasih bocoran nggak seru ya. ASB, salam ASB. Nah itu Mas Puji sudah mulai mengikuti.
Oh, itu gunung apa itu, Mas? Wah, itu gunung itu bagus itu, Mas, gunungnya. Gunung. Itu loh, lihat, Mas. Gunungnya sangat-sangat keren. Tadi kita melihat sang surya, kita sekarang melihat gunung. Gunung yang begitu luas, besar dan begitu kokoh dan agungnya ciptaan Sang Maha Kuasa. Sehingga kalau kita ada kesombongan diri itu rasanya kok nggak masuk akal. Ya toh? Nah, itu loh. Gunungnya itu dari sini hitam, padahal kalau dari dekat itu hijau, rumput, tumbuh rumput itu, banyak pohon. Seru itu. Nah, itu gunungnya itu, Mas. Nah, gunungnya kelihatan, Mas. Oh. Ah, gunungnya itu keren itu. Seru ini gunungnya ya, alhamdulillah. Kalau kita melihat di luar kita loh, kita ini kecil sekali. Kita ini loh tidak ada apa-apanya ya. Apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita banggakan ya. Itu Mas Puji ya. Oke. Nah, itu. Ngorong. Iya, ini daerah Ngoro Industri menuju ke Pandaan yang sebentar lagi ya, nggak sebentar lagi, bisa masih setengah jam atau 1 jam. Tapi memang seru ini perjalanan dari malam sampai Jombang jam 11. Terus saya ngecas ilmu kepada Pendowo Limo sampai jam setengah 1, tidur sampai jam 3. Jadi alhamdulillah walaupun tidurnya tidak banyak, memang harus kan begitu, makanlah banyak, tidurlah sedikit. Tapi tenaganya masih kuat itu. Daya kita masih sangat-sangat kuat. Karena daya bukan dari kita itu tadi ya. Nah, ini kembali kepada matahari. Tadi kan posisi gunung ya. Nah, ini ke matahari lagi ya. Sang surya di ufuk timur sudah mulai malu-malu untuk menampakkan dirinya. Ya, ini kalau pagi-pagi datang gini mendede atau istilahnya apa, Mas, mandi cahaya, mencaring lah. Tapi kalau caring jam segini nggak seru. Ini banyak penerbangan ini, apa namanya ini, laron ya, bahasa laron itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya Laron itu bahasa Indonesia juga bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesia juga bahasa Jawa ya. Nah, ini perjalanannya juga, jalannya juga cukup bergelombang, tapi gelombangnya tetap gelombang mesra, gelombang dengan cinta. Begitu Mas Puji ya? Oke, sip. Oke. Ini laronnya banyak sekali nih. Nah, ini terjadi laron yang masih pertebangan. Kalau waktu Agung dulu kecil, laron itu diambil ya, terus dimasak, dipeyek, dikasih telur. Itu rasanya waktu itu kecil itu, waduh, nikmatnya sekarang. Tapi kalau sekarang nggak tahu, nggak pernah makan laron ya. Atau karena laronnya nggak ada atau gimana? Karena mungkin laronnya terkontaminasi. Iya, bisa jadi ya. Tapi memang seru, laron ini binatang yang hanya sekali keluar tapi langsung sekali mati. Nah, ini kan sebetulnya ada pesan tersembunyi dari Tuhan yang kita harus ungkap dan kita singkap gitu. Karena dengan kita mengungkap dan menyingkap kebesaran Tuhan, nanti kita akan semakin tawaduk gitu. Nggih Mas Puji nggih? Harus, nggih Mas. Jadi gimana Mas, tadi meta kesadaran tadi gimana? Yang satu, orang sakit itu sebetulnya saya tertarik dengan ini. Pernyataan orang sakit itu cahayanya yang cahayanya yang kehabisan cahaya. Yang kehabisan setrum. Nggih. Seperti aki itu kalau lama dari setrum kan habis. Lama-lama soak. Kalau soak ya sudah tidak bisa dipakai. Ya, tapi sakit itu ada dua Mas, satu sakit fisik, satu sakit spiritual atau sakit mental itu ya. Ya. Tapi yang sebenarnya yang sakit itu tetap fisiknya yang nggak kuat. Tetap fisiknya yang nggak kuat. Fisiknya yang nggak kuat. Oh, iya. Keilahian itu tidak pernah sakit. Keilahian tidak pernah sakit. Ilahi mana pernah sakit? Iya. Yang sakit itu ego. Itu dasarnya gimana Mas, antara keilahian dan kemanusiaan tadi? Nah, kalau ya
keilahian kan itu ada kaitannya dengan ketuhanan. Ketuhanan ya. Ya, kalau kita hidup sifat-sifat Allah kan ya nggak akan sakit. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk apa namanya ya, tubuh itu sakit. Fisik maksudnya ya. Ya, sakit fisik. Karena fisik kan ada masanya. Ada remote control ke mundur. Iya. Kadang sakit itu juga peringatan bagi kita. Ya. Nah, peringatan hati-hati kan itu. Hati-hati cahayanya mulai redup. Iya. Itu keren itu Pak, di belakang truk itu. Full story WA. Wes kadung dadi juragan. Artinya apa nih Mas? Ya orang terlalu sudah nyaman dari juragan. Sehingga lupa untuk berbenah. Iya ya. Sebetulnya tema kehidupan itu banyak sekali Mas ya. Ada kita bicara bisnis di salon Yulia, ada keilahian, Ya. ada kesadaran gitu. Sebetulnya hakikat hidup itu apa toh Mas? Hakikat hidup itu sebetulnya apa? Hakikat hidup kan menjalani apa yang diperintahkan Tuhan aja. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ya apa misi Tuhan yang ada di dunia? Kok misi Tuhan untuk kita ya, untuk kita bisa menerjemahkan tadi ya? Iya, bisa menerjemahkan. Karena memang ayatnya itu ada yang tersurat dan tersirat ya. Tersirat, tersembunyi. Tersembunyi ya. Ya, iya. Tapi kadang-kadang kita memang tertutup hijabnya tadi Mas ya. Iya. Karena kita terlalu banyak nafsu tadi ya, keegoan tadi ya. Keegoan. Oh, Supaya keilahian hidup, bagaimana kita bisa mengelola ego itu baru bisa hidup keilahiannya. Bukan dimatikan, tapi dikelola. ego bukan dimatikan tapi dikelola. Kelola, iya. Kiri kosong. Siap. Ego itu kan bawaan dari lahir. juga dari Tuhan sebenarnya. Itu juga Oh, sinyal-sinyal itu kan. Kalau dimatikan gimana? Ya orangnya ya mati juga. oh iya. Sebetulnya kalau kita sakit karena cahaya redup, berarti kalau kita sakit secara spiritual berarti Mas ya. Tuhan kita Ya, ada dilemahkan. kaitannya. tetap Ada kaitannya ya. Terus yang kedua tadi apa Mas? Lupa saya. Apa namanya? Takdir Ja'ala. Takdir Ja'ala. Wah keren ini. Gimana nih Mas? Takdir Ja'ala. Pelan-pelan Mas. Ini soalnya kerja kelas marifat ini. Gimana Mas? Takdir Ja'ala itu takdir Tuhan, bukan semata-mata Tuhan yang menentukan, tapi itu pilihan kita. Kita berhak memilih jalan hidup. Jalan hidup kiri apa kanan, terserah kita. Makanya di banyak orang mengatakan bahwa hidup itu pilihan, itu ya benar. Jadi yang benar-benar takdir Tuhan kan, yang kita nggak bisa memilih cuma ada berapa. Kita lahir di mana, kita lahir orang tuanya siapa, lahir kapan, itu kan itu yang nggak bisa diubah. Yang selain itu masih bisa. Bahkan kalau lahir aja sekarang iso di anu jamming. Oh, bayi tabung itu Mas ya? Bayi tabung, bayi apa namanya, sesar kan itu Iya ya, bisa diatur ya. bisa diatur. Ya berarti kan takdir yang apa namanya, yang masih ada apa namanya ya, kita boleh gitu, kita boleh memilih. Termasuk Mas Agung jadi sopir ini kan pilihan juga. Oh iya. Sebetulnya Nah, ini kita melihatnya jangan dilihat dari kacamata formilnya Mas. Formilnya Mas. Karena ini bagian daripada perjuangan dan perjalanan. Alhamdulillah itu Nah. ada gunung di kanan itu Mbak. Iya, udah. Gunung apa itu?
Ini Watu Kosek. Oh, ini Watu Kosek. Ya, ini Watu Kosek di pagi daerah hari. latihannya polisi, Brimob. Oh, alhamdulillah. Ini kalau siang atau ini segar, kalau malam terjadi banyak kegelapan. Ya pastilah. Apa mana legane lampu? Pokoknya nggak ada lampu. Tapi tadi seru, ada cerita-cerita tentang misteri atau mistik lah. Ya, kita bersyukur kita tidak punya indera keenam. Yang ada masih Indra Kusuma, indera kusuma. Kalau punya indera keenam itu repot juga loh ya. Apa-apa serba antara tidak bisa memilah dan memilih antara ini nyata dan tidak nyata. Tapi itu kembali nanti aja mas, kita bicara mistik nanti. Kita bicara kepada keilahian tadi mas, kesadaran keilahian. Yang pertama kalau sakit itu tidak karena cahayanya redup. Kedua adalah takdir ja'ala. Pilihan mas, lanjut mas. Orang mau sakit, mau sembuh itu kan juga pilihan. Orang mau sembuh berobat, tapi di pikirannya dia nanti kalau nggak sembuh gimana? Kan berarti pilihannya tetap nggak sembuh. Nah, kalau apa namanya sama dengan inilah kita mau ke Pandaan. Loh, nanti kalau di jalan macet gimana? Belum jalan sudah mikir macet. Oh, nanti ban kempes gimana ya? Belum berangkat sudah mikir ban kempes. Berangkat aja, lakukan aja. Selesai tugas kita. Selanjutnya ya, tugas Takdir. kehidupan. Selanjutnya Kita jalani aja ya. Kalau bahasa kerennya ya just do it itu. Iya, Just do it apa just do it? Lihat tipis-tipis amat tipis. Itulah indahnya sang surya di terik pagi hari. Sudah mulai menampakkan tanpa malu-malu untuk selalu menyebut namanya, menyebut kebesaran nama Tuhan. Kelihatan sekali. Semakin lama sang surya akan semakin terang benderang dan semakin menyilaukan mata. Iya mas ya? Ya makin siang, Makin siang ya. makin panas. Tadi yang kedua adalah takdir ja'ala mas. Takdir, terus yang ketiga gimana mas? Takdir yang ketiga masih belum dikeluarkan. Tunggu episode berikutnya. Karena tunggu episode berikutnya. Kalau enggak gitu enggak seru. iya, karena nek boleh jujur sesama ilmu ceret ini berarti. Dituang Mengalir habis, aja. dituang habis. Tapi tidak apa-apa. Ilmu itu kan tidak harus dipaksakan mas ya. Tidak harus dipaksakan diterima, tidak harus dipaksakan diungkapkan semua. Ya toh, yang penting kita bisa menerima, kita bisa menjalankan. Nah, kalau orang Jawa kan ilmu laku. Ilmu itu laku. Jadi kalau nggak ada lakunya ya cuma ilmu sebatas di otak. Sebatas teori mas ya. Sebatas teori. Kenyataannya nggak ada. Sebatas konsep. Iya, konsep. Ya. Sebatas konsep mana? Ya ada lah. Tapi penting. Orang kalau nggak punya konsep mau jalannya apa yang menuntunnya? Nggak ada. Iya. Awas loh, mas kanan kiri ini nggak sampai. Iya. Hafal jalan sampai sini. Hafal, alhamdulillah. Sebetulnya Agung ini tidak terlalu hafal atau hafal nemen itu kan tergantung situasi di lapangan ya. Tapi Kalau artinya seneng hafal. banyak nggak hafal yang jelas. Artinya nggak seneng ya kita minta mandek iku jaluk pecel iku. Japanan ini, Japanan. Alhamdulillah sudah mendekati posisi kita sudah di Japanan ya. Alhamdulillah hidup ini sebetulnya segar, hidup ini sebetulnya nikmat ketika kita banyak bersyukur. Tapi sebetulnya kita semakin tahu mas ya, semakin tahu, semakin paham itu cuma satu mas, kita itu bersyukur dan minta ampun mas. Ya. Resepnya itu aja sebetulnya. Menerima ya. Menerima apa yang sudah digariskan Tuhan. Iya, kalau menerima itu saya teringat teman baik saya mas. Tahu teman baik saya mas? Siapa mas? Rian Demasif. Oh siapa?
Menerima kok dia sekarang. Adanya. Menerima Sama punya lagunya terbaru, Mas, saya punya loh. Oh belum, gimana Mas lagunya Mbak? Judulnya apa ya, tak puter ya? Sang Penuntun Hati. Bukan, yang yang bikinin lagu itu Faris RM. Oh, Collab sama Faris. oh keren. Karena ini Vane Faris iki. Oh, Barcelona Mbak? Oke. Atau Barcelona. Sakura? Iya. Iya ya keren, Faris RM itu. Kau yang apa namanya? Tapi Oh, memang yang- yang legenda itu memang ini lagunya Jangan Menyerah itu, karena hanya 5 menit dia inspirasinya langsung keluar lagu dan keluar syairnya. Itu kalau nggak bener-bener dapat ilmu laduninya nggak mungkin bisa itu Pak. Kalau Rian kan jangan menyerah Mas. Ini lagunya sampean terus maju, terus semangat kan ngono. Oh, iya. Iya. Ini lagunya Rian Pak ya? Yang terbaru ini masih barusan launching ini. Video klipnya barusan jadi juga. Barusan Kayak single berarti. Iya, single. Yang bikin lagu Faris RM. Faris RM ya. Oh iya, ritmenya kelihatan, auranya Faris RM. Barcelona Sakura. Album balada ini seperti albumnya Faris, mirip-mirip yang album balada. Oh balada. Faris itu kalau nggak salah dari Solo Pak ya? Bukan, dari Jakarta. Istrinya dari Semarang. Oh yang dari Solo dulu siapa ya? Oh itu Mas Agung itu yang dari Solo itu. Oh gitu tak, biar disebut dari Solo. Iya, Kau yang tak pernah tahu judulnya. kau yang tak pernah tahu. Kau yang tak pernah tahu. Kaunya itu kau kecil atau kau besar Pak? Pasti kau kecil ya? Iya. Kau kecil. Kau kecil yang ego itu. Alhamdulillah terjadi penampakan masnya sedang merokok tanpa helm, tanpa penutup mulut, dengan nikmatnya dan dengan nggak tahu dia kira-kira mikir apa. Mas, ambil sedot, buang. Mikir Us. kayak ngopi. Enak ere. Tapi Mas kalau jenengan mau berhenti merokok itu ada di Agung 37, channel Agung 37 ada stop berhenti merokok itu. Itu masih saya buatkan 2, tapi nggak tahu kok tidak ada peminatnya ya. Padahal itu ada sesi 7. Apa Nggak itu saya sesi keluarkan. Nggak saya keluarkan karena nggak ada peminatnya ya. Karena saya nanti dilarang pemerintah karena rokok itu kan untuk Cukainya, untuk pembangunan. cukainya. Kita nikmati masnya ini aja lah yang merokok sambil halo Mas, assalamualaikum Mas, Mas, Malu dia. senyum Mas, jempol Mas, ya sip, ya apa kabar Luyu deh. nikmatnya masih, ayo semangat Mas, semangat merokok Mas. Karena memang orang merokok itu, Mbak Yuli tahu kenapa orang merokok itu keyakinannya tinggi Pak? Kurang tahu, saya bukan perokok soalnya. Alhamdulillah. Tapi memang orang perokok itu keyakinannya tinggi, Pak. Dia imannya itu sangat-sangat kuat, Pak. Mungkin dengan merokok dia pede gitu mungkin ya. Loh, karena keimanannya kuat, Pak. Itu ada di channel Agung 37, nanti saya jelaskan di sini, nanti jangan nggak lihat nanti, Pak. Oke, tak lihat. Sedikit aja. Ayo Sedikit aja. 1 poin. Ya, merokok membunuhmu, Mas. Itu kan promosi senengnya. Ya sudah dilihat aja, udah. Masih tadi ternyata menikmati hidup ya. Nah, ini ada balapan ini. Latihan. Ini alhamdulillah balapan. Latihan. Gowes. ini yang Gowes. jelas kalau sepedanya ini nggak ada yang 2 juta atau 1 juta ini. Kalau melihat ini sekali berdiri ini bisa 10 juta ini. Oh, bisa lebih. Bisa lebih Pak. Atributnya wis. Atributnya mehong. Ya alhamdulillah kita bisa melihat orang-orang mehong itu ya. Iya. Wah, mana ya tadi yang Dia satu? menikmati hidup dia. Ya. Ini ada lagi nih ya juga goes. Ya gowes. Ini biasanya dari Surabaya langsung ke Pandaan,
putar balik di Apollo pulang. Kalau nggak salah. Ngebis apa gak pulangnya? Pulangnya gandol. Gandel. Inilah kehidupan kalau kita bisa menerima, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengikuti, pasti akan seru, pasti akan bahagia, dan pasti tidak akan terjadi stres. Karena stres itu kan sebetulnya puncak dari orang yang Potensi yang tidak terkeluarkan. oleh Tidak tersalurkan. Tersalurkan. Ya. Alamak, nek ngomong tersalurkan rasanya kok merinding. Terus aku kudu piye iki, Pak? Hidup jomblo. Ya, Mak. Mak, ya apa, Mak? Jomblo semakin di depan. Pokoknya gak Jones ya. Apa Jonas, Pak? Jodoh ngenes. Alamak. Nanti suatu ketika saya akan bahas tentang jomblo itu indah, Pak. Tapi nanti kita step by step aja. Sebetulnya bahan itu banyak sekali kok. Cuma saya masih belum ketemu collab sparring partner yang mungkin kayak Mas Puji. Nanti saya harapkan kita bisa tiga video, Mas. Iya. Bisa lebih kalau mau ke Lamongan. Oh boleh, siap. Nanti segera merapat ini. Tugas negara kan mau satu-satu yang habis. happy apa mau yang nyata, mau yang boleh. Iya. Harus. Alhamdulillah ini sudah di Apollo ya. Apollo. Mendekati lokasi. Ya Lokasi mungkin kurang berapa kilo ini, Mas? kurang lebih ya masih setengah jam lah. Oh iya. Jadi sudah sangat-sangat dekat. Alhamdulillah nanti sesuai dengan jam 6 kurang 10. ya jam 6 kurang 10 berarti ya jam 7 lah. Waduh, jangan sampai. Wah, enggak sampai lah. Nggak sampai. Ya nggak sampai lah. Aja Kalau sampai jam ngebut- 7. Nggak Kalau sampai. ngebut ini bisa 10 menit ini. Iya. Lewat atas. Iya. Gak apa-apa, nanti pemandangan akan semakin indah juga kok. Itu di depan ada Gunung Arjuna nanti. Gunung yang legendaris. Itu yang tadi itu kan. Iya. Itu kalau yang ada cerita itu Gunung Arjuna itu ternyata untuk menyimpan pusakanya Arya Kamandanu, Mas. Secara Pusakanya Arya Kamandanu ya itu bagi Naga Puspa. ya Naga Puspa di situ. Katanya sih ya, karena ilmu ini kan tetap ilmu katanya, tapi bagi yang spiritual bisa dilihat lah. Atau pendengar yang spiritual nanti bisa dicoba Nah, aku tak mendengar aja dengan mendengar ya. Oke. Itu di bawah Pak truk itu ada tulisan apa itu, Mas? Kelihatan, Mas? Tak kelihatan masih. Seru sebetulnya. Jadi kalau kita di jalan sumpek itu sebetulnya tidak ada sumpek, tapi pasti ada banyak hiburan. Gak Gak usah usah. dipikir temen-temen. Nah, iya kan? Gak usah dipikir temen-temen. Gak usah dipikir Pusing. temen-temen itu seru itu. Jadi dunia jalan itu sebetulnya menikmatinya enak sekali itu. Perjalanan jauh tidak terasa, perjalanan dekat juga Nikmat. tidak terasa nikmat, bahkan lebih nikmat. Ini truk gede banget ini, truk besar. Nah itu kanan jalan itu Pak, itu ada gunung itu Pak, Gunung Arjuna tadi Pak. Oh iya. Oh itu keren itu. Nah, bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gunungnya Mbak. Apa Mbak artinya Mbak? Kalau jangan melihat dari sisi jiwanya. Apa ya? Wonderful lah. Wonderful. Hanya satu kata. Wanita itu biasanya banyak kata. Ini kok hanya satu kata, itu saya juga perlu dipertanyakan. Karena wanita itu tiap hari itu mengeluarkan 1.500 kata. Lebih bisa 20 sampai berapa? 20.000 kata. Tergantung sikon kalau gitu. Enggak. Gibah. Iya. Gibah itu juga seru loh. Karena apa? Semakin kita menggibah itu kan semakin keseru. Tapi ya antrinya serunya seru ngawur. Ya Untuk- lihat topiknya toh. Iya. Semua itu kan masih kemungkinan, Potensi ya. potensi. Ya. Atau Kalau potensi kita menggibahkan yang baik-baik, kenapa enggak? ya positif. Ya, gimana bisnis misalnya, Iya. kan bisa juga. Jangan kejelekan orang yang dibahas. Iya. Kejelekan kita lupa. Banyak ilmu, banyak pengetahuan sama di perjalanan itu.
apalagi dengan saudara-saudara, apalagi dengan teman-teman baik, pasti akan terjadi sinergi yang positif. Matahari semakin cerah, semakin kelihatan. Orang-orang sudah pada keluar hari Sabtu, weekend. Jadi ada yang kerja, ada yang santai, ada yang sepedaan. Kalau kita sih tiap hari rasanya santai sih. Ya Mas? Apa pekerjaannya santai? Iya. Apa kegiatannya santai? Iya, santai bro. Ini lagunya seru ini. Ini lagunya Adela. Pengen nangis. Oh, pengen nangis aja. Jangan ditahan. Jadi udun. Ini pasar Kepulungan, Pak. Pasar Kepulungan kiri itu. Tapi nggak boleh jones dengar lagu ini. Jomblo ngenes. Iya. Menikmati lagu seperti menikmati kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Tapi memang cerita tiap orang lain itu berbeda. Cerita orang lain berbeda, cerita kita berbeda. Jadi semakin kita mendengarkan cerita orang lain dibandingkan dengan cerita kita, itu pasti akan terjadi keseimbangan. Keseimbangan yang kadang-kadang tidak imbang. Terus gimana? Keseimbangan yang kadang-kadang tidak imbang. Nah, itu Jomplang dong. jomplang. Hampir nyampe lokasi nih kayaknya nih. Ya masih. Sebelum. Ini habis ini ada patung sapi, Mbak. Kok anek sampurna wisan? Iya. Ya ini kan kurang pandane orang. Nggih. Cengho, ntar lagi. Cengho sebentar lagi. Suwe. Ayo Mbak nyanyi, Mbak. Rumahnya Pak Jali ke kiri. Oh, jalan tembusnya gini. Iya. Ini ada orang nggak pakai helm, pakai topi, tapi nggak pakai masker. Sebetulnya polisi Prokes. Iya. Sudah. Tapi ya Indonesia lah. Merdeka. Aku cinta Indonesia. Merdeka, bukan Merdeka. merdeka. Di sini memang jalur pabrik atau industri, makanya truk-truk padat sekali, padat merayap. Di depan lampu merah, kalau ke kiri ke daerah mana itu Mas? Ya ini jalan pintas tuh Mas. Iya ini jalan pintas ini Pak. Maksudnya nggak kena macet gitu loh. Oh, ada. justru dengan kemacetan kita banyak bersyukur Pak. Oh ternyata kehidupan sudah mulai normal. Kemarin itu nggak macet Pak. Betul, itu nggak macet kemarin. Tapi kegiatan semua sepi. Sepi kegiatan. Justru kalau macet itu ekonomi akan bergerak, ekonomi akan berputar, yang tentunya akan orang pada cepet-cepet kawin semua, Pak. Dan itu rezeki jenengan, Pak. Langsung meritnya dipercepat, Pak. Iya.
Bulan ini dapat order banyak loh, Mbak? Ya disyukuri saja lah, ada lah. Oke, karena memang dipercepat orang-orang ini. Karena habis ini di corona lagi, Mbak, di lockdown lagi, Mbak, nggak boleh. Semua pakai virtual, pakai WA. Wong rapi pakai virtual. Iya. Semua. Alhamdulillah sudah posisi di daerah mana Mas ini, Mas? Nah, mana ini? Padaan. Pandaan. Anda masuk. Padaan masuk ya. Kota ini. Dan kota. Oke. Itu loh, Pak, jangan lihat vlog kanan itu loh, Pak. Itu apa gunungnya kelihatan sekali, Pak. Di sini. Ini Cengho. Masjid Cengho kanan, Pak. Lihat Kanan, kanan, Cengho. Pak. Kanan Cengho. Kanan. Loh, itu Covid ya? Pas pada. Ya. Masjid Cengho. Masjid Cengho. Nah, di belakang Masjid Cengho itu ada gunung itu. Gunung Arjuna. Sama gunung apa ya kemarin itu lupa Aku saya. nggak tahu. Itu ada keris besar itu, Mbak, itu. Nah, kanan itu ada keris besar, berdiri kerisnya. Oh iya. Orang kadang heran dengan keris besar, kecil berdiri, ini keris besarnya berdiri. Itu kanan itu ya. Dan itu berdirinya bukan 1 jam 2 jam itu. Lama Terus-terusan. sekali terus-terusan. Apa artinya di situ dipasang ikrisan? Mestinya kan memasang itu kan bukan sekedar pajangan, ada maknanya mestinya ya. Kira-kira apa itu? Ya, Mas Puji, monggo Mas Puji. Aku nggak tahu. Aku bukan orang Padaan. Ya, sebetulnya kan filosofinya banyak sekali. Nah, itu orang Padaan yang bilang. Tergantung sudut pandang dan sudut yang kita terapkan itu di mana posisinya dia. Kalau kita melihat sebagai orang Jawa asli, memang keris itu adalah keindahan. Tapi ketika kita bicara spiritual, itulah senjata orang Jawa, keris. Gitu. Kemarin Agung sempat, alhamdulillah, ada teman baik Agung di daerah Cendono itu menunjukkan menunjukkan banyak keris, Mbak. Saya ditanyai, Mas Agung, ini keris apa, Mas Agung? Karena saya juga rodok kepo, ya saya jawab, ini keris dari Keris Empu Gandring. bukan Terah Mojopahitan itu. Karena kan Agung itu sedikit kepo ya. Ternyata dia tidak membenarkan, tidak menyalahkan, dia hanya tersenyum Karena sama-sama tidak tahunya. Enggak, dia punya koleksi banyak kok. Dia menyebut ini loh, Mas Agung, keris junjung derajat. Saya juga nggak ngerti yang mana junjungnya, yang mana derajatnya. Ya saya manut. Karena nggak ngerti, ditunjukkan itu, dilapisi. Dan ternyata memang keris itu, ya mohon maaf, mungkin rusak atau gimana, akhirnya tidak bisa keluar secara normal. Karena mungkin saking lamanya ya. Saya juga sempat terbersit, cuma belum saya tanyakan. Nanti ke depan akan saya tanyakan, kan saya sering datang ke sana. Apakah ini yang dipunyai sama Gus Dur itu? Saya akan bertanya seperti itu ya. Keris junjung derajat, Mas. Itu Junjung derajat berarti mengangkat derajat. mengangkat derajat. Ya biasanya untuk pejabat. Seperti Agung ini kan termasuk pejabat ya. Pejabat teras. Pejabat teras tapi terlalu lama. Perjabatan di teras. Akhirnya di teras terus. Iya, perjabatan di teras. Iya. Alhamdulillah nih perempatan di Tol. Tol Pandaan. Pintu tol. Jadi mungkin 10 menit kita udah nyampe lokasi, tapi kalau lebih pasti bisa menghitung 1 sampai 1 juta pasti akan nyampe. Siapa yang berkenan mulai. 1 sampai 1 juta, silakan. Ada volunteer yang banyak di sini. Inilah perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang sangat-sangat indah, yang tentunya banyak pelajaran, tentunya banyak ilmu, antara yang tersirat dan tersurat, dan semua itu hanya sekedar versi masing-masing dan versi pemanis kita. Ada salon Yulia yang selalu on call dimanapun berada, khususnya di area Jombang atau Jawa Timur. Jadi Mbak Yulia ini sudah menekuni profesinya sudah 10 tahun. Tentunya Mbak Yulia ini juga sangat-sangat profesional. Dan beliau juga mengajak partnernya dengan Mbak Rizky juga sangat-sangat profesional untuk salon, khususnya salon kecantikan rias temanten. Jadi rias temanten itu ada berapa jenis, Mbak? Ada temanten apa yang dikuasai Jawa atau gimana, Mbak? Jawa itu ada Solo Putri,
Nggih. Jogja Putri, Jogja Putri. Jogja berkerudung, Oh, Pais Jogja. waduh, kok akeh men, Mbak? Ya, Yang paling viral, yang paling sering dipakai apa, Mbak? biasanya Solo Putri. Solo Putri nggih? Solo Putri itu untuk resepsi bisa juga. Kalau yang untuk akad itu biasanya Jogja Putri bisa, tapi yang paling sering dipakai orang itu Solo Putri. Solo Putri nggih? Iya. Rencana nanti ini pakai apa, Mbak? Kalau yang sekarang ini kita Sekarang pakai ini Sunda, Sunda ya? adat Sunda, cuman hijab. Oh, adat Sunda, Sunda hijab. hijab. Ya, Artinya Sunda pakai jilbab. iya. Nggih. Tapi yang dipakai jilbab kan cuma satu toh, Mbak? Iya. Iya. Kok iyanya lemes, Mbak? Kurang sarapan. Iya, jangan sampai yang dipakai hijabnya 2 kan nanti gimana, Mbak? Semasang. Gak iso, bukan. Pengantin 2 dikasih hijab semua. Satu. Nah, terus gimana, Mbak? Serunya gimana, Mbak? Kalau di rias temanten itu suka dukanya seperti apa, Mbak? Suka dukanya itu kalau kita menghadapi klien yang banyak maunya, itu kan kadang kalau misalkan sesuai atau kadang-kadang nggak masuk akal ya kita ya repot gitu loh. Dan kondisi juga Ada yang lebih repot. Maunya bagus gak ada duitnya. Waduh, itu Indonesia banget. Indonesia merdeka. ya wajar lah, yo. Ya, Murah tapi apik. oke. Biasanya ngono. Biasanya seperti itu ya. Umum. Umum gitu. Ini mau hampir nyampe ya, Iya, ini nyampe di depan itu, Mbak. gang depan. Iya, ajak sampai aku ngomong di belakang, Mbak. Masih di depan gangnya. Depan Ojo pintu. sampai mampir nang ini anu lho tinampi lagi. Oh iya, oh Tinampi. Ya, ini lokasinya memang dekat dengan spiritualis Tinampi, Ningsih tinampi. Ningsih Tinampi. Ya, dekat sekali. Tapi Agung belum pernah dan tidak akan ke sana karena Agung sendiri juga bisa menampi, menerima, menerima kopi, Menampi dan menampik. menampi dan menampi. Menampik itu menolak. Terus gimana, Mbak? Terus, Mbak, dilanjut, Mbak, untuk suka duka di bisnis ini, Mbak. Bisa kalau mau bisa menghubungi Agung channel Agung yang 37. Oh iya itu. Gimana, Pak? Di Ya lebih banyak senengnya sih karena kan kita memang karena saya ini memang seneng gitu loh terjun ke salon ini seneng gitu loh. Jadi kayak yang masalah-masalah hal-hal yang misalkan ada kerumitan ada itu dianggap ya wajar lah gitu loh. Suka dukanya tuh dianggap wajar gitu loh. Karena kan kita menjalaninya sebenarnya nih berawal dari hobi yang berbayar. positif ya. Ya, awalnya hobi bisa menghasilkan uang kan kayak gitu. Berarti Mbak Yulia ini mempercantik orang. Ya, kalau klien kita itu seneng, puas, kita tuh juga ikut seneng, bahagia gitu loh. Oh ternyata orangnya seneng loh, puas. Jadi Itu. kepuasan pelanggan itu senang dengan karya kita itu apa ya, sesuatu yang membuat kita juga senang gitu loh. Saya juga senang gitu loh, bukan hanya senang karena dapat uang, enggak, tapi senang juga kalau klien kita itu ikut senang. Kalau nanti partner Agung nyari Mbak Yuli di mana, Mbak? Di Salon Julia itu artinya di Dusun Bangle Dapur Kejambon, RT 6 RW 7 Dapur Kejambon. Nah, nomor HP-nya, Mbak? Jombang. Nomor HP 0813 1572 4253. Alhamdulillah. Gitu, dulur. Sudah mendekati lokasi, kita alhamdulillah bersyukur. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam obrolan vlog pagi ini bersama Agung, channel Agung 37 dengan Mas Puji. Terima kasih Mas Puji. Terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih Sama-sama. adik-adik yang masih tidur nyenyak. Terima kasih Mbak. Siapa tadi namanya? Rizky. Mbak Rizky. Ya, Mbak Rizky. Ya. Mbak Rizky, terima kasih. Mohon maaf tadi kita sempat ngobrol-ngobrol untuk kebaikan, untuk usaha
di bidang bisnis, khususnya memang semangatnya Agung 37 ini untuk bisnis, untuk kolaborasi bisnis yang mumpuni dan berdaya guna. Kita sudah masuk di Desa Ngadimulyo, tempatnya di Jeruk Kuwik, di rumah Bang Purnomo Santoso. Terima kasih dulur, kita lanjut nanti ke depan terima kasih. lebih baik lagi. Tetap tagline kita, semangat, berdaya, dan terus berkarya. Bareng Mas. Semangat, Salam ASB. semangat, berdaya, dan terus berkarya. Salam ASB, matur suwun. Assalamualaikum, alhamdulillah, nyampe. Terima kasih.